فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akhirnya kena terdesak, mereka bilang ada kejadian begini dan begitu. Lalu Aminah mengatakan, apakah kalian mengira bahwasanya anakku ini diganggu oleh syaitan? Tidak mungkin, karena pada saat aku sedang hamil aku mimpi ada kalimat yang aku ucapkan, u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa ainin hasid. Aku berlindung kepada Allah untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengkinya orang lain. Tapi Halimah dan Harith sudah ketakutan, dikembalikanlah Nabi SAW di umur 6 tahun itu. Di umur 6 tahun ini dia kembali ke pangkuan, Nabi SAW kembali ke pangkuan ibunya Aminah. Tepatnya beberapa bulan setelah kembali, Aminah mengajak Nabi SAW mengunjungi paman-pamannya Aminah di Madinah. Ya, Nabi SAW umur 6 tahun sudah ke Madinah, gitu kan? Tinggal beberapa hari pada saat pulang menuju ke Mekah, tepatnya di wilayah namanya Rabwah. Rabwah sekarang masih ada wilayah itu tentunya. Mungkin kalau tidak salah sekitar 80 sampai 100 km lah dari kota Mekah. Kalau saya tidak salah tentunya. Ya. Itu Aminah sakit keras dan meninggal di tempat itu dan dikubur di situ. Lalu Nabi SAW dibawa pulang ke Mekah oleh pembantunya Aminah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini memelihara Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, 2 tahun. Di sini Nabi SAW belajar banyak sekali dari Abdul Muttalib, belajar kepemimpinan. Karena Abdul Muttalib ini pemimpin pada saat itu. Nabi SAW selalu di mana kakeknya, di situ dia. Terutama di majlis di Darun Nadwah. Setiap kali duduk selalu dilihat bagaimana dipecahin masalah. Dan Abdul Muttalib ini memiliki sebuah tempat duduk yang tidak boleh ada orang duduk situ, termasuk anak-anaknya. Paman-paman Nabi SAW semua tidak boleh duduk. Tapi Nabi SAW setiap hari kalau datang lebih dulu dari kakeknya, dia duduk di kursi situ. Umur 8 tahun. Setiap kali paman-pamannya usir, dia suruh pindahin karena dianggap anak kecil. Nabi SAW mengeluh sama kakeknya. Ini paman-paman saya larang saya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, jangan larang anak ini. Biarkan dia duduk di sini. Yang lain tidak boleh kecuali dia. Maka kata ahli sejarah, Nabi SAW belajar banyak sekali hal, diantaranya bagaimana dia menjadi tokoh masyarakat. Baru 6 sampai 8 tahun ya. Di umur 8 tahun meninggallah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Kemudian diambil alih dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib memelihara Nabi SAW dari umur 8 tahun sampai Nabi SAW mandiri. Sebenarnya tinggal serumah dengan Abu Talib sampai menikah, sampai umur 25 tahun. Tapi Nabi SAW waktu itu mulai 8 tahun, karena Abu Talib ini pamannya orang miskin, maka beliau pun akhirnya niat ingin membantu. Abu Talib seringkali dititipkan amanah gembalaan domba oleh masyarakat Mekah, maka Nabi SAW pun mengambil alih dan memelihara domba-domba itu, datang ke padang pasir, digembalakan. Dan ini teman-teman sekalian perlu digarisbawahi, memang semua nabi-nabi dengan hikmah Allah memang dibuat atau di awal-awal umur mereka sebelum dinobatkan jadi nabi mengembala domba. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali menjadi pengembala domba sebelum masa penobatan. Sebagian ulama tentu membahas masalah domba ini karena domba-domba ini hewan-hewan yang lembut, kalau mereka makan mereka tidak rebutan, artinya mereka mengelompok di padang pasir. Dan pada saat lagi nunggu gembala,
pengembala ini bisa bertafakur, melihat langit luas, menunggu berjam-jam. Jadi itu juga ada di antara hikmahnya. Nabi SAW ini mengembala teman-teman sekalian dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun. Mengembala domba. Ya. Ini umur di mana Nabi SAW pada saat itu mengembala atau menjaga gembalaan ini. Tentu di atas umur 21 tahun, baginda Nabi SAW sudah mulai terjun ke bisnis. Sudah mulai terjun ke bisnis, meninggalkan gembala domba, kemudian mulai berusaha. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membeli beberapa produk di pasar Ukaz, pasar khasnya orang Mekah. Ya. Kalau yang saya pernah kumpulkan informasi, kalau tidak salah memang lokasinya di pasar Seng dulu itu. Tapi sekarang pasar Seng juga sudah dihancurin ya. Dan teman-teman yang belum pernah ke sana belum tahu, tapi yang sudah berangkat dulu tahu. Di situ sudah terkenal pasar dari dulu, tapi sekarang sudah diratakan jadi jalanan dan bangunan. Nabi SAW mulai di umur 21 tahun berdagang, dan di hari pertama beliau berdagang, beliau mengambil barang-barang kemudian beliau menjualnya. Ada satu orang yang datang membeli dagangan Nabi SAW, membeli dagangan Nabi SAW. Orang ini dari luar Mekah. Dia datang, ini umur Nabi sudah 21 tahun ya, sudah tinggalin gembalaan, sekarang mulai masuk bisnis. Pada saat Nabi SAW transaksi sama orang ini mengatakan, ini saya bayar cash, hai Muhammad, saya titipin barangnya. Setelah tawaf, saya akan ambil. Orang ini umroh, gitu kan. Tentu dengan cara umroh pada saat itu ya, mereka sambil menyembah berhala dan seterusnya. Ini syariat Nabi Ibrahim yang masih tertinggal. Ternyata orang ini setelah selesai umroh, dia pulang ke kampungnya, dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pulang ke kampungnya, 3 hari kemudian baru diingat sama dia. Diingat dia transaksi. Kalau tidak salah bahkan kampungnya orang ini 3 hari dari Mekah. Jadi 3 hari pergi, dia setelah 3 hari perjalanan tiba di kampungnya, 3 hari kemudian baru ingat, sudah 6 hari. 3 hari lagi kembali ke Mekah, 9 hari. Begitu tiba di Mekah, dia buru-buru ke pasar Ukaz, dia kaget melihat Nabi SAW dalam kondisi yang sama. Menjaga barangnya, tidak bergerak di situ terus. Waktu itu belum ada penyumbatan jadi Nabi ya, belum ada syariat, belum ada apa-apa. Lalu orang itu bertanya, hai Muhammad, apakah kau menunggu dari pertama saya terhadap kamu barang ini? Dia bilang iya, karena anda mengatakan suruh tunggu. Gara-gara itu keluar julukan Muhammad Al-Amin, orang yang paling bisa terpercaya. Ternyata subhanallah, kejadian ini membuat satu Mekah tersebar, bahkan banyak di wilayah-wilayah sekitar Jazirah terkenal ada orang di Mekah yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah pada datang mengamanahkan titipan-titipannya, dan semenjak itu Nabi SAW menjadi pedagang yang sangat sukses. Salah satu strategi dagang Nabi SAW adalah setiap orang titipin macam-macam, jadi sekian banyak orang menitip, termasuk yang menitip sama beliau adalah Khadijah, seorang pedagang, seorang janda kaya yang memang memiliki harta. Dan Nabi SAW punya strategi dagang. Dagangnya adalah beliau mengambil uang-uang titipan orang di Mekah, lalu ditransaksikan, beli produk Mekah. Apa saja produk Mekah? Semua pedagang pada saat itu tidak terkecuali, semuanya mereka bawa emas, mereka bawa perak ke negeri Syam, baru mereka beli barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, baru transaksi. Jadi cuma 1 kali transaksi saja. Nabi SAW tidak. Uang itu semua dijadikan barang dari Mekah, dibeli semua barang-barang Mekah, dibawa ke negeri Syam. Barang-barang ini dijual di negeri Syam. Laku, dibelikan barang di negeri Syam, dibawa ke Mekah. Jadi double untungnya. Karena ini teman-teman sekalian, Nabi SAW menjadi pada saat itu salah satu orang terkayanya Mekah. Dan ini sekaligus membantah statement para orientalis mengatakan Muhammad, kita tentu mengatakan SAW, menikah dengan janda kaya karena dia miskin. Ini salah sekali. Karena Nabi SAW di fase dari 21 tahun sampai 25 tahun menikah dengan Khadijah itu sudah menjadi pengusaha yang sukses. Makanya beliau pada saat menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta. 1 unta ratusan juta jumlahnya, harganya. Anggap kita hitung 100 juta saja, kalau 20 berarti 2 miliar. Ada antum sini melamar 2 miliar? Paling perangkat sholat. Jangan tersinggung.
Jadi Nabi SAW melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Ini dusta orang kalau mengatakan Nabi SAW orang miskin. Dari mana? Pengusaha sukses, gitu kan? Dan waktu itu umurnya masih 25 tahun. Baik teman-teman sekalian, saya akan tutup pertemuan kita ini dengan, nanti kita akan kembali ke kisah Khadijah ya, radhiyallahu anha, nanti pernikahannya dengan Nabi SAW segala. Tapi ada kejadian yang perlu saya titik beratkan. Kejadian pada saat umur Nabi SAW 12 tahun. Kita review dulu kembali. Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak. Kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut. Nabi SAW duduk di pojok rumah. Enggak sama sekali. Enggak berebut. Nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan. Sallallahu alaihi wasallam. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan. Karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Gitu kan. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam. Urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu. Enggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Baik, sampai sini insya Allah bahasan kita. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan izin Allah, kalau Allah masih panjangkan umur dan berkahi. Bulan depan insya Allah masalah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, keturunannya, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Kemudian kita masuk insya Allah ke masalah fase penobatan kenabian. Insya Allah, biidznillah. Mungkin begitu, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Semua sisa umur kita ke depan diberkahi, baik di keluarga, di harta, di keturunan. Kemudian juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.